Pada suatu pagi yang berkabut tebal di pedalaman pegunungan Papua, pasukan Tentara Nasional Indonesia mulai bergerak perlahan menuju sebuah kawasan hutan lebat yang selama berminggu-minggu menjadi fokus operasi intelijen. Informasi yang dikumpulkan menyebutkan bahwa kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka memiliki jalur bawah tanah rahasia yang digunakan untuk melintas, menyembunyikan logistik, dan melarikan para pemimpin pentingnya. Di antara nama yang disebut dalam laporan pengintaian itu, satu sosok menjadi pusat perhatian, Sebi Sambom, juru bicara sekaligus penghubung penting jaringan mereka. Sejak fajar pertama muncul di balik bukit, tim khusus dari Batalion Penjinak, bahan peledak dan unit infanteri bergerak menyusuri jalur yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Mereka membawa peralatan berat yang disamarkan dalam karung dan terpal agar tidak terdeteksi dari kejauhan. Setiap langkah harus diperhitungkan, sebab wilayah ini dikenal penuh perangkap tradisional dan posisi penembak gelap yang bisa muncul kapan saja tanpa tanda. Beberapa jam berjalan, tim pengintai yang berada paling depan memberi isyarat berhenti. Mereka mendapati lubang sempit yang tertutup dedaunan kering dan rangka kayu tua yang terlihat baru digeser. Pasukan mengamati dari kejauhan melalui kamera serat optik, dan benar saja, di bawah lubang itu terdapat tangga kayu yang mengarah ke ruang panjang gelap yang diduga sebagai mulut terowongan. Di titik itulah Komandan Operasi memastikan bahwa informasi intelijen benar, dan target mereka berada lebih dekat dari yang diperkirakan. Sebelum memasuki area inti, Komandan memerintahkan seluruh anggota tim untuk merapat dan menyusun formasi pertahanan. Ia menjelaskan bahwa terowongan ini diperkirakan bercabang banyak, dibangun bertahun-tahun oleh kelompok separatis untuk menghindari kejaran aparat. Jalur ini bukan hanya tempat persembunyian, tetapi juga pusat logistik rahasia, jalur komunikasi bawah tanah, serta lokasi pelarian terakhir bagi para pemimpinnya. Beberapa prajurit kemudian menurunkan robot pengintai kecil untuk menelusuri lorong gelap itu. Kamera yang dipasang di tubuh robot mentransmisikan gambar secara langsung ke monitor para komandan. Tampak dinding-dinding tanah yang diperkuat dengan akar pohon besar serta tiang kayu, dengan banyak jejak aktivitas manusia. Semakin ke dalam, robot mendeteksi percikan panas yang diduga berasal dari lampu portabel yang baru dimatikan beberapa menit sebelumnya. Melihat indikasi itu, Komandan Operasi langsung menyimpulkan bahwa kelompok separatis sedang bergerak dan kemungkinan besar mengetahui bahwa pasukan Tentara Nasional Indonesia berada di dekat mereka. Situasi berubah menjadi sangat sensitif karena target utama, Sebi Sambom, kemungkinan sedang berada di dalam terowongan yang sama. Waktu menjadi hal paling krusial, sebab apabila ia berhasil kabur menuju jalur percabangan terdalam, pengejaran bisa memakan waktu berhari-hari. Ketika robot pengintai mencapai pertigaan lorong, layar mendadak menampilkan bayangan seseorang yang berlari dan melompati tumpukan karung. Beberapa detik kemudian sambungan terputus. Diduga robot dihancurkan atau tertabrak benda. Komandan tidak mau mengambil risiko, sehingga ia memerintahkan unit penembak untuk bersiaga dan membuka kemungkinan serangan balik dari dalam terowongan. Senyap yang tadinya hanya dipenuhi suara napas para prajurit berubah menjadi tegang dan penuh tekanan. Beberapa prajurit yang ditugaskan masuk ke lorong mulai merangkak menuruni tangga kayu yang licin. Aroma lembab bercampur tanah basah menguar memenuhi udara. Lorong itu sempit, hanya cukup untuk berjalan satu baris. Lampu tembak diterangi cahaya putih lembut untuk mencegah bias pantulan. Perintahnya jelas, amankan ruang pertama, pastikan tidak ada jebakan, kemudian tunggu tim inti. Ketika sampai di dasar terowongan, prajurit menemukan sejumlah barang yang menunjukkan bahwa kelompok separatis baru saja meninggalkan tempat tersebut. Ada sisa makanan, kaleng bensin, serta pakaian yang masih hangat seolah baru dipakai. Namun hal yang paling menarik perhatian adalah satu kotak kayu bertanda simbol tertentu yang sering muncul dalam laporan intelijen tentang jaringan logistik rahasia organisasi Papua Merdeka. Di saat yang sama, tim pengawas udara yang berada di atas bukit mengabarkan bahwa beberapa orang terlihat berlari menuju hutan sebelah timur, seolah sedang mengalihkan perhatian. Namun berdasarkan pola pergerakan sebelumnya, Komandan yakin bahwa kelompok inti, termasuk Sebi Sambom, justru bergerak melalui jalur bawah tanah. Mereka tidak mungkin mengambil risiko berlari di ruang terbuka ketika pasukan Tentara Nasional Indonesia mengepung area dari 4 penjuru.
Komandan kemudian mengambil keputusan besar. Terowongan harus digempur dari dalam dengan bahan peledak. Presisi sehingga jalur yang digunakan para pemimpin separatis dapat dihancurkan dan mereka tidak bisa lagi melarikan diri. Keputusan itu bukan hanya untuk menggagalkan pelarian, tetapi juga memutus jalur komunikasi yang sudah lama menjadi kekuatan kelompok tersebut. Perintah disampaikan melalui radio internal dan seluruh pasukan segera bersiap. Satuan penjinak bahan peledak mulai memasang muatan di beberapa titik struktur penyangga terowongan. Mereka bekerja cepat namun tetap penuh kehati-hatian. Setiap muatan ditempatkan pada titik yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan struktur lorong yang berhasil direkam oleh robot sebelumnya. Karena terowongan itu dibangun tanpa standar rekayasa kuat, sedikit ledakan saja dapat memicu runtuhan besar. Beberapa prajurit yang menjadi penjaga perimeter melaporkan adanya suara langkah cepat dari ujung lorong. Namun suara itu terdengar kacau, seperti orang yang panik. Diduga para anggota kelompok separatis sedang berlari menuju cabang terowongan lain. Situasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa Sebi Sambom masih berada tidak jauh dari titik itu dan sedang berusaha mencari jalan keluar alternatif. Ketika semua muatan siap, Komandan operasi memberi aba-aba untuk mundur ke jarak aman. Para prajurit bergerak dengan cepat namun tetap teratur, menaiki tangga sambil membawa peralatan mereka. Begitu seluruh anggota tim inti mencapai permukaan, Komandan memastikan kembali bahwa perimeter aman, lalu memberi izin untuk memulai proses peledakan. Dentuman pertama terdengar menggema di perut bumi, disusul getaran yang membuat tanah di atasnya seakan bergejolak. Ledakan itu memicu runtuhan besar, menghancurkan lorong utama dan membuat beberapa percabangan terputus total. Asap hitam tebal keluar dari lubang terowongan, menandakan bahwa struktur di dalamnya telah porak-poranda. Para prajurit memasang masker karena debu tanah menyebar ke segala arah. Dentuman pertama terdengar menggema di perut bumi, disusul getaran yang membuat tanah di atasnya seakan bergejolak. Ledakan itu memicu runtuhan besar, menghancurkan lorong utama dan membuat beberapa percabangan terputus total. Asap hitam tebal keluar dari lubang terowongan, menandakan bahwa struktur di dalamnya telah porak-poranda. Para prajurit memasang masker karena debu tanah menyebar ke segala arah. Beberapa menit kemudian, sebuah suara keras terdengar dari dalam tanah, seolah ada bagian besar terowongan yang ambruk. Para pengamat yakin bahwa jalur pelarian yang biasanya digunakan oleh kelompok separatis telah runtuh sepenuhnya. Situasi ini membuat peluang meloloskan diri menjadi sangat kecil. Bagi komandan operasi, itu berarti Sebi Sambom berada dalam posisi terjepit, terdesak, dan semakin dekat untuk ditangkap. Tim pencari kemudian turun kembali untuk memastikan kondisi pasca runtuhan. Mereka menemukan dinding terowongan yang retak, besar, dan beberapa lorong kecil yang tertutup tanah. Di dekat sisa runtuhan, terdapat sejumlah perlengkapan yang diduga milik para komandan kelompok separatis. Barang-barang itu termasuk peta jalur kabur, pisau bertanda khusus, serta buku catatan kecil yang berisi sandi komunikasi. Salah satu temuan paling penting adalah bekas jejak kaki yang mengarah ke lorong sempit di sisi kanan. Lorong tersebut tampaknya merupakan jalur darurat yang hanya bisa dilewati satu orang. Jejak kaki itu terlihat terburu-buru, mengindikasikan bahwa seseorang sedang melarikan diri secepat mungkin. Para prajurit menduga jejak itu milik Sebi Sambom sendiri yang sedang mencari celah keluar di tengah kepanikan akibat ledakan besar tadi.